nanti akan ada informasi tambahan ya terkait dengan wirausaha, magang, dan proyek atau studi independen. Nah, sebelum itu kita masih sama ya, masih menawarkan tiga PBKM ya. Yang pertama magang, kemudian proyek independen atau studi proyek independen, dan terakhir adalah kewirausahaan. Nah, di Fasilkom masih tiga ya, belum bertambah karena memang mengingat masih ketiga itu masih perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Nah, untuk pengarahan ini sebetulnya agendanya untuk semester depan, yaitu semester ganjil ya. Jadi kan yang sekarang itu masih di semester genap, jadi nanti rekan-rekan akan melakukan seminar ya. Di seminarnya akan saya sampaikan di akhir pengarahan semester ganjil. Jadi kira-kira jadwal MBKM untuk semester ganjil ya, semester depan itu dimulai pada tanggal 4 Juli sampai 1 Januari gitu ya. Nah, karena memang MBKM ini sebanyak 6 bulan ya, jadi mau nggak mau pelaksanaannya agak lebih awal gitu ya, agar supaya jadwalnya itu tepat gitu. Nah, saat ini kita masih di posisi pengarahan ya, di tanggal 18, kemudian nanti pendaftaran di tanggal 20 sampai 30 Juni ya, nanti kita buatkan SK-nya, kemudian pelaksanaannya 4 Juli sampai 1 Januari ya. Kemudian pelaksanaan seminar MBKM nanti untuk ganjil 2 sampai 7 Januari 2023. Nah, ini sudah terjadwal, jadi nanti kita tinggal melaksanakan aja. Nah, lalu kemudian sebetulnya nanti akan ada dua opsi ya. Kita mau MBKM di Fasilkom atau mau coba ada penawaran sebetulnya ya. Nah, ini untuk magang. Jadi mitra magang yang saat ini Fasilkom tawarkan ada beberapa ya. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman yang magang bisa melanjutkan lagi magangnya di tempat yang sama juga boleh. Tapi kalau misalkan pengen mencoba di perusahaan baru gitu ya, itu juga boleh. Itu nggak masalah ya. Atau misalkan sama tadi kayak kata Bu Tasya, atau misalkan pindah haluan gitu ya. Yang tadinya misalkan magang pindah ke kewirausahaan, atau mungkin magang pindah ke proyek independen, atau mungkin sebaliknya itu sangat memungkinkan, ya sangat bisa gitu ya. Karena di Fasilkom untuk MBKM hanya di 2 semester, yaitu di semester 6 dan di semester 7 ya, dengan jumlah total sama 20 SKS. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil magang di semester 7 berarti sama ya, 20 SKS juga. Nah, itu di Fasilkom ya. Jadi ada 3 tadi ya, magang, kemudian kewirausahaan, dan proyek independen. Nah, ada tawaran dari Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu sebetulnya dari tahun kemarin ya, itu sudah menawarkan ada 2 program ya yang saat ini sedang berjalan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa milih ya salah satu dari program yang ditawarkan oleh Kemendikbud. Nah, nanti silakan diakses linknya, ini tertera di sini. Nanti akan ada 2 pilihan ya, magang dan studi independen. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau ini mitranya itu disediakan oleh Kemendikbud, bukan dari Fasilkom. Nah, tapi kalau misalkan mau di Fasilkom ya berarti mitranya yang kita pakai di yang ini ya, yang di Fasilkom. Nah, mitranya ini yang ditunjuk oleh Kemendikbud atau yang terdaftar di Kemendikbud. Nanti pilihannya kan banyak, jadi magang nanti bisa di perusahaan mana, atau mungkin kita pilih studi independen ya, yang nantinya kita coba belajar dari
lintas jurusan. Misalkan anak komputer pengen belajar bagaimana sih bertani ya secara digital, juga bisa di studi independen. Ini situsnya nanti silakan diakses. Nah, ini adalah studi independen yang ada di Kemendikbud ya. Sebetulnya intinya sama aja, cuman perbedaannya adalah jadi si mahasiswa ini mendaftar melalui situs Kemendikbud ya, yang tadi yang saya sertakan linknya. Nah, jadi nanti akan ada beberapa mata kuliah atau yang bisa dipilih ya, atau program yang dipilih terkait dengan studi independen. Nah, ini bersertifikat ya. Jadi perbedaannya kalau yang di Kemendikbud itu bersertifikat, tapi kalau yang di Fasilkom itu belum bersertifikat. Yang di Fasilkom yang bersertifikat hanya magang. Jadi magang bersertifikat yang di Fasilkom. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mendaftar ke Kemendikbud juga boleh, silakan nanti kunjungi situsnya. Nah, ini juga ada magang. Ini magang juga sama dengan yang magang sebelumnya ya. Fasilkom, ini dua-duanya bersertifikat ya. Cuma perbedaannya cara daftarnya saja. Jadi nanti silakan didaftar melalui link yang tadi. Nah, kemudian ini kegiatan atau agenda kalau misalkan rekan-rekan itu mendaftar di Kemendikbud ya, kampus Merdeka yang ditawarkan oleh Kemendikbud. Itu ada dua tadi ya, magang dan studi independen. Jadi untuk kelulusan itu ada lagi pentingnya setelah ini. Kita ada dua yang ditawarkan oleh Kemendikbud. Nah, ini alurnya ya, kegiatannya. Jadi nanti ini dari 20 Juni sampai 10 Juli itu pendaftaran. Ya, nanti ada seleksinya oleh mitra ya. Itu semua prosesnya ada di webnya ya, jadi bisa dilihat di situ. Kemudian nanti kalau misalkan mahasiswa lolos seleksi, nanti diminta kelengkapan administrasi dan nanti pelaksanaannya dari 1 Agustus sampai dengan selesai ya, selama 6 bulan. Nah, ini juga nanti dikonversi setara MBKM yang ada di Fasilkom gitu ya. Nah, cuman memang kalau di Fasilkom itu tidak ada seleksi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya channel di perusahaan atau misalkan belum punya, ya silakan magang di sana ya, selama perusahaan itu menyediakan atau mengiyakan gitu bahwa mahasiswa bisa magang di sana ya. Nah, ini cara registrasinya juga ada di situ, tahapan-tahapannya. Yang ini ada beberapa syarat sebetulnya. Yang pertama, ini mahasiswa itu harus memastikan ya bahwa dirinya itu di PDDikti terdaftar ya. Jadi silakan dicek ya, silakan dicek. Ini juga penting lah, bukan hanya di kampus Merdeka. Jadi untuk kegiatan akademik semuanya bisa dilihat di PDDikti. Dari mulai log perkuliahan atau nilai dan lain sebagainya gitu ya, itu ada di PDDikti. Termasuk nanti ketika teman-teman lulus, apakah PDDiktinya statusnya lulus atau tidak, nah itu silakan dicek di situ. Nah, ini silakan diikuti saja, langkah-langkahnya itu ada di websitenya ya. Nah, itu yang dua tadi ya, studi independen dan magang ya. Saya tampilkan dulu sebentar webnya. Kira-kira ini ya. Jadi ini situsnya. Oke, jadi tinggal lihat program ya. Nah, ini ada dua ya, magang dan studi independen. Jadi silakan nanti daftar di sini. Ini registrasinya di 31 Mei sampai 3 Juli, dan kalau yang studi independen sama juga ya. Ini kalau mau mengikuti di Kemendikbud ya gitu. Tapi kalau misalkan ingin tetap di Fasilkom juga tidak masalah sih, sama saja. Nah, dilihatnya yang dua ini ya. Kali ini akan dibuka nanti. Jadi
sebetulnya kan kalau MBKM itu banyak, ada yang mengajar, proyek kemanusiaan gitu ya, riset dan lain sebagainya gitu ya. Nah, cuman yang saat ini berjalan baru magang dan studi ya, hanya sederhana ini menjadi. Nah, itu dua hal tadi, jadi magang dan studi independen. Nah, bagaimana yang kewirausahaan? Oke, yang kewirausahaan adalah ini yang tadi yang di-share oleh Bu Erna atau Pak Indra ya. Jadi kita itu dapat surat ya. Saya dapat surat dari rektorat yang saya terima itu di tanggal mana ya? Di tanggal ya 15 Juni ya. Jadi ada penawaran tentang program inovasi wirausaha digital mahasiswa atau disingkat IDWM. Nah, ini nanti akan ada hubungannya dengan MBKM kewirausahaan itu yang disediakan oleh Direktorat Belmawa ya, Ditjen Diktiristek. Nah, bagaimana sih program ini? Jadi program ini itu adalah bantuan ya,